Shalom teman-teman sekolah minggu. Yuk kita mau mulai ibadah sekolah minggu pagi ini. Sebelumnya kita mau berdoa ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu Tuhan secara online. Biar Tuhan yang sertai kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup. Amin. Hai teman-teman, yuk kita mau nyanyi bersama-sama, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya teman-teman. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Lama kita tak jumpa. Nggak apa-apa ya, walaupun kita masih ketemunya secara online, tapi percaya aja bahwa kita masih bisa yang namanya bersekutu dalam Tuhan. Kita masih bisa ibadah walaupun nggak ke gereja. Nggak apa-apa, tapi ya beruntung masih bisa ketemu lewat YouTube gitu ya. Nah, pagi ini kita mau belajar soal firman Tuhan. Ada satu tokoh Alkitab yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari semuanya pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami masih boleh bertemu walaupun lewat YouTube, walaupun lewat online, belum bisa ketemu secara tatap muka. Kami bersyukur Tuhan kami masih bisa bertemu. Saat ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang pimpin kami dan sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang siapa itu Ayub. Ayub ini orang yang sangat kaya. Kekayaannya menurut Alkitab itu dia punya 7.000 ekor kambing. Bayangkan 7.000 ekor kambing, 3.000 ekor unta,
500 pasang lembu. Itu 500 pasang ya, berarti kalau satu pasangnya berarti 2. Berarti ada 1000 pasang lembu. 500 keledai. Tidak hanya itu aja, Ayub juga punya 7 orang anak perempuan dan 7 orang anak laki-laki. Nah, selain itu dia dikatakan dalam Alkitab dia punya hamba yang sangat banyak. Nah, kenapa Ayub bisa sekaya ini dan bagaimana kisahnya? Mari sama-sama kita saksikan film berikut ini. Sebelum kalian lanjut nonton videonya guys, kalian klik dulu tombol subscribe di bawah. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, enjoy! Itu sang pendakwa. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Dari mana engkau? Aku dari perjalanan, mengelilingi dan menjelajah bumi. Mau apa dia? Apa pendapatmu tentang hambaku Ayub? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia seorang yang baik, yang menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan. Ya, tapi Ayub punya alasan untuk takut Allah. Ya! Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia, tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Kau boleh mengujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki, tapi jangan melukainya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pembuluku sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Kita. Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya. Dari mana saja kau? Kesana kemari menjelajah bumi dan bolak-balik masuk ke dalamnya. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi. Tidak bersalah dan seorang yang benar. Dan ia menjaga integritasnya. Manusia akan lakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit. Pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin? Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini? Ia ada di tanganmu, tapi jangan ambil nyawanya. Aduh, apa itu? Apa yang terjadi? Tuanku Ayub, apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk?
Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu? Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Ya, aku akan melihatnya dengan mataku dan akan terkagum dalam pikiranku. Nah, kita sudah sama-sama lihat tentang kisah Ayub tadi. Hebat ya. Orang sudah dibegitukan, sudah hancur-hancuran, tapi masih tetap setia sama Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok Ayub masih bisa setia pada Tuhan? Kenapa Ayub masih bisa melekat sama Tuhan, masih bisa percaya pada Tuhan setelah semuanya hilang dalam sekejap? Nah, ada 3 hal yang membuat Ayub tetap setia pada Tuhan. Yang pertama, dikatakan karena Ayub itu kenal siapa Tuhannya. Ketika Ayub tadi jatuh, semuanya hilang. Dombanya hilang, untanya hilang, hamba-hambanya dirampok, mati, gitu ya. Semuanya hilang, anak-anaknya mati. Dia hanya bisa berkata bahwa semuanya ini dari Tuhan. Tuhan yang buat, Tuhan yang memberkati, Tuhan juga yang mengambil. Aku lahir dengan telanjang, tidak bawa apa-apa. Aku juga akan mati dengan tidak bawa apa-apa. Nah, Ayub kenal siapa Tuhannya. Ayub kenal siapa penciptanya. Ayub kenal siapa yang membuat dia diberkati. Ayub kenal. Jadi dia tetap setia sama Tuhan. Yang kedua, tujuan hidup Ayub itu tidak nyari kekayaan. Kekayaan itu datang dengan sendirinya. Karena Ayub memang diberkati. Tujuan hidupnya Ayub adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Buktinya, ketika anak-anaknya pulang pesta, yang dilakukan Ayub apa? Dia mempersembahkan korban untuk menebus dosa. Siapa tahu kalau anaknya nanti berbuat dosa ketika dia berpesta. Ketika anaknya mabuk, siapa tahu dia berbuat dosa. Makanya Ayub mempersembahkan korban penebusan dosa setiap kali anak-anaknya berpesta, dan itu setiap hari. Jadi tujuan hidup Ayub itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi karena Ayub ingin menyenangkan Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Dan yang ketiga, kenapa Ayub tetap setia? Karena sebetulnya Tuhan pun tahu kalau Ayub itu setia. Tuhan tahu kualitasnya Ayub. Sehingga ketika iblis minta Tuhan menguji dia, pertama, Tuhan ambil semua kekayaannya, dia pasti mengutuki engkau. Silahkan ditarik. Tuhan, kesehatannya direnggut. Oke, silahkan. Tuhan tahu kualitas seorang Ayub. Tuhan tahu Ayub ini bakal kuat. Tuhan tahu bahwa Ayub ini bakal mampu untuk semuanya itu, untuk melewati cobaan-cobaan iblis. Jadi, ya, sebenarnya cobaan seperti apapun Tuhan tahu batasnya untuk Ayub. Itu ya. Kalau adik-adik baca di akhir cerita Ayub ini nanti, Tuhan kembalikan semua yang Tuhan ambil. Tuhan kembalikan berkali-kali lipat sehingga Ayub jadi lebih kaya dari yang sebelumnya. Ayub lebih diberkati dari yang sebelumnya. Tuhan tambahkan umurnya, Tuhan kembalikan anak-anaknya. Bahkan di Alkitab dikatakan bahwa anak-anak Ayub itu merupakan anak-anak yang tertampan dan tercantik pada waktu itu.
Dan kekayaan Ayub tidak tertandingi pada masanya. Nah adik-adik, yang namanya pencobaan itu pasti ada. Yang namanya pencobaan, permasalahan itu pasti ada. Kalau kita masih kecil, pencobaannya kecil, paling PR angel gitu ya. Dijahati temen, diusilin temen, dimarahin orang tua, dimarahin guru. Ya paling cobaannya seperti itu gitu ya. Nanti ketika kalian sudah beranjak lebih dewasa, tambah lagi permasalahannya, tambah dewasa lagi, tambah lagi permasalahannya. Nah, masalahnya kita kenal gak siapa Tuhan kita? Kita kenal gak siapa Tuhan kita yang menyertai kita setiap hari, yang menjadikan kita jadi seperti sekarang? Kita kenal gak? Nah, makanya dari sekarang ketika kita masih kecil, kita mulai belajar kenal Tuhan, belajar taat sama Tuhan, bangun pagi renungan, mau makan berdoa, mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Nanti lama-lama kita kenal Tuhan, kita sertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mau belajar berdoa, mau sekolah berdoa, mau main berdoa, kalau perlu nonton TV pun berdoa. Kalau acaranya tidak berkenan sama Tuhan, tidak usah ditonton, gitu ya. Nah, mari sama-sama kita akan akhiri hari ini. Kita akhiri pelajaran kita hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pelajaran yang boleh kami pelajari hari ini. Kami boleh belajar dan kenal tentang siapa Ayub. Kami boleh mengerti tentang siapa Ayub. Bapa, ajari kami punya hati dan punya ketaatan seperti Ayub. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Nah, sampai jumpa lagi di waktu yang lain. Adik-adik tetap semangat, adik-adik tetap jaga kesehatan. Walaupun tidak sekolah, tetap belajar. Kalau ada tugas ya dikerjakan. Oke, sampai jumpa.